Banyak banget pertanyaan warga terkait kemana harta para terpidana korupsi. Apakah dijual lagi, dilelang, atau diapain ya sebenarnya? Lumayan nih, ada rumah, mobil, sampai tanah. Hai, saya Denboy. Seperti kawan aksi, saya juga penasaran sama aset-asetnya terpidana korupsi ini. Mari kita bahas bareng-bareng. Dua mobil sitaan ke Kemenkumham, satu WBA, hasil sitaan perkara korupsi yang diserahkan KPK kepada Arsip Nasional dari gedung dengan luas 1.600 meter persegi. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada penerima hibah luas 323,315 meter persegi senilai 146,5 miliar rupiah. Jadi, KPK ini ada yang namanya aset recovery atau penyelamatan aset. Ini dilakuin KPK sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak korupsi kepada negara dan juga masyarakat. Tahun 2022 aja nih, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dikembalikan ke kas negara jumlahnya mencapai 575,54 miliar rupiah. Ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana dalam satu pasalnya menyatakan bahwa salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah bagaimana optimalisasi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Untuk mengembalikan aset rampasan dari terpidana korupsi ke negara, tentu bukan hal yang mudah. Banyak banget rentetan prosesnya. Untuk aset recovery ini pun ternyata bentuknya bisa bermacam-macam. Barang rampasan yang sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Baik itu dirampas untuk negara ataupun dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti. Kemudian yang kedua dari pembayaran uang pengganti. Uang pengganti ini merupakan pidana tambahan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebanyak-banyaknya dikenakan tergantung seberapa banyak dia menikmati uang dari hasil korupsinya itu. Kemudian juga dari pidana denda dan yang ketiga dari biaya perkara. Nah, apakah sekarang udah lumayan paham? Sekarang kita bahas spesifik tentang hibah dan juga penetapan kasus status penggunaannya. Ini adalah bangunan yang berada di kota Solo, tepatnya di daerah Lawean. Bangunan ini adalah barang rampasan dari perkara dengan terdakwa Joko Susilo yang udah inkrah. Artinya, sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK menghibahkan bangunan ini kepada pemerintah kota Surakarta untuk dijadikan museum batik. Tapi kalau dilihat emang cakep banget ya ini bangunan. Cocok banget gitu kalau dijadiin museum. Bangunan ini memiliki luas tanah 3.077 meter persegi dan luas bangunan 597,75 meter persegi dan bernilai 49 miliar rupiah. Itu adalah salah satu contoh aset recovery atau pemulihan aset untuk masyarakat. Jadi, bangunan yang dihibah dimanfaatkan kembali oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum. Beda lagi sama bangunan yang ini, masih di kota Solo. Bangunan ini merupakan hibah aset rampasan korupsi yang dimanfaatkan untuk instansi pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM menerima aset bangunan berupa rumah dan dimanfaatkan sebagai kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUP Basan Solo. Lahan dan bangunan ini memiliki luas 870 meter persegi dengan nilai sekitar 11 miliar rupiah. Pemanfaatan di kantor ini yang diberikan oleh KPK sangat mendukung dengan kinerja kami, di mana sebelumnya kami hanya berkantor di Sutami itu hanya bermutasi di dalam BB itu sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan setelah sekarang diberikan dukungan oleh KPK, kita dipercaya oleh beberapa APH terkait. Kita ada 3 wilayah hukum, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Surakarta, sudah menampung setidaknya dalam 1 bulan itu 5 kali dalam permutasiannya. Di situ menimbulkan banyak bermanfaat dan sinergitas antar APH dan sangat mendukung. Terima kasih. Oke, apakah kalian pernah dengar tentang RUP Basan KPK yang ada di daerah Cawang, Jakarta?
Jadi, Rupbasan itu adalah singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Singkatnya, buat naro-naro barang hasil sitaan korupsi gitu. Sebenarnya, gedung ini juga hasil rampasan dari mantan koruptor. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, akhirnya gedung ini dijadiin tempat penyimpanan barang sitaan dan juga rampasan. Oke, kita geser dikit ke Yogyakarta. Sudah sangat terima kasih karena ruangan-ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk publik setiap kegiatan baik wayang maupun tari bisa dilaksanakan di sini. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan ini masyarakat akan lebih banyak memahami omah wayang ini kedepannya untuk sebagai kolaborasi untuk memahami siapa yang datang ke Jogja bisa belajar di sini. Meskipun sampai sekarang belum hasil yang kita inginkan dari beberapa kajian yang sudah kami rembuk dengan tim wayang, belum maksimal hasilnya, tapi mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi harapan dari tim wayang yang sudah kami petakan kajiannya akan terwujud sebagai omah wayang yang ada di Yogyakarta khususnya. Matur nuwun. Nah, ini adalah omah wayang yang berlokasi di Jalan Langenastran Kidul, Yogyakarta. Jadi, KPK menghibahkan aset hasil rampasan kasus korupsi kepada pemerintah kota atau Pemkot Yogyakarta untuk dimanfaatkan kembali sebagai sarana publik. Jadi waktu kemarin saya ke sana, ini infonya omah wayang udah cukup sering digunain untuk melatih dalang-dalang cilik, workshop sampai ke pagelaran wayang rutin tiap bulannya. Yang paling banyak tentu saja adalah dalam bentuk tanah dan bangunan. Kemudian ada juga dalam bentuk kendaraan, bahkan dulu ada kendaraan pemadam kebakaran pernah kita hibahkan ke beberapa pemerintah daerah. Kemudian ada dalam bentuk perusahaan, yaitu dalam bentuk perusahaan aspal mix plant di daerah Banjarnegara. Kemudian juga dalam bentuk ya paling banyak tanah dan bangunan. Terakhir, ini yang lumayan gede size-nya, gedung. Kebayang nggak korupsinya segede apa? Sampai aset yang disita adalah gedung. Ini dia, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Ini adalah dari kasus korupsi yaitu Nazarudin, kemudian dihibahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan akhirnya menjadi Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yang diresmikan pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Seperti itu latar belakangnya. Gedung yang berlokasi di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan ini memiliki luas kurang lebih 630 meter persegi atau 1.600 meter persegi dengan nilai aset mencapai 24,5 miliar rupiah. Proses pembangunan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi tersebut didasari semangat kearsipan di dalam mendukung program pemberantasan korupsi dan mendukung anti korupsi di Indonesia. Diharapkan apapun yang diberikan oleh KPK ini demi istilahnya kepentingan masyarakat juga. Jadi seperti kami di Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi akhirnya fungsinya adalah membantu masyarakat untuk mencari arsip mengenai korupsi. Seperti itu, dan harapan ke depan semakin banyak hibah ini berguna bagi masyarakat di Indonesia terutama. Bagi penerima, memang banyak banget manfaat yang bisa diambil dari hibah aset barang rampasan ini. Salah satunya mengurangi waktu dan juga biaya untuk memperoleh aset. Nggak pakai nunggu dianggarin dulu dan tanpa pengadaan. Asetnya bisa langsung dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Buat KPK sendiri, aset menjadi lebih terawat, produktif, dan juga meningkatkan capaian aset recovery. Sehingga diharapkan nanti ke depan pelaksanaan PSP hibah ini bisa lebih banyak dilakukan lagi, dan juga kami akan mencoba lebih pemerataan dalam rangka pemanfaatannya untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah supaya hasil dari tindak pidana korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh kementerian, lembaga tertentu saja, tapi harapannya semua kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dapat menikmati hasilnya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kepentingan umum. Ya. Jadi gitu deh kawan aksi. Semoga udah kejawab ya kemana rumah-rumah atau tanah yang dirampas dari koruptor. Saya sih ngedoain biar KPK sehat terus, biar bisa terus berantas korupsi. Salam anti korupsi.